Hello MDC Peoples, apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Langsung aja nih, kita hari ini mau ngobrolin sesuatu yang menurut saya penting banget. Ada sebuah renungan, judulnya Hidup Bernilai Tambah sebagai Garam dan Terang. Nah, intinya kita mau coba pahami bareng-bareng apa sih panggilan unik yang Tuhan kasih buat Anda di dunia ini. Sumber kita ya dari renungan itu, yang acuannya jelas ke Alkitab, khususnya Matius 5 sama Efesus pasal 2. Gini deh, pernah nggak sih Anda mungkin pas lagi capek atau jenuh gitu ya, berhenti sejenak terus mikir, hidup yang lagi saya jalanin ini sebenarnya buat apa ya? Apa ya cuma gini-gini aja? Bangun, kerja, pulang, tidur, terus besoknya gitu lagi. Atau jangan-jangan ada makna yang lebih dalam? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan ini nyambung sekali sama inti renungan yang kita bahas ini. Ada satu konsep kuat di sini. Tuhan itu menetapkan kita, memanggil kita untuk menjalani apa yang disebut hidup bernilai tambah. Value added life gitu istilahnya. Value added life ya? Iya. Maksudnya, hidup kita itu ngasih dampak positif. Jadi garam, jadi terang buat dunia di sekitar kita. Dan ini tuh bukan sekedar, oh saya memilih jadi baik. Bukan pilihan gitu aja. Tapi ini identitas kita sebagai orang percaya. Kerennya lagi, di Efesus 2 ayat 10 itu dibilang, kita ini ciptaan Tuhan yang memang dibuat untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana? Yang udah Tuhan siapkan sebelumnya buat kita lakukan. Jadi ini bukan beban tambahan, tapi justru ya tujuan kita diciptakan. Wah, hidup bernilai tambah? Kedengerannya keren, tapi gimana ya cara ngejalaninnya secara nyata gitu? Renungan ini kan pakai metafora garam sama terang dari Matius 5. Kita coba bedah satu-satu ya. Mulai dari garam dulu deh. Apa sih maksudnya jadi garam dunia itu? Oke, garam ya. Kalau kita lihat fungsi garam, terutama di zaman itu, ada dua yang paling menonjol. Pertama, garam itu fungsinya untuk mencegah pembusukan. Pengawet lah. Pengawet ya? Iya, jadi kehadiran kita di dunia ini yang mungkin ya banyak kerusakan moral, ketidakadilan, atau hal-hal negatif lainnya, kita diharapkan bisa bawa pengaruh baik, menjaga nilai-nilai kebenaran Tuhan, supaya lingkungan kita nggak ikut membusuk, jadi penahan gitu. Oh, jadi kayak agen penjaga kebaikan gitu ya di tengah Hmm, lingkungan kita? bisa dibilang gitu. Nah, yang kedua, fungsi garam itu kan jelas memberi rasa, bikin makanan jadi enak. Iya, iya. Artinya, hidup kita itu harusnya bikin suasana di sekitar kita jadi lebih baik, lebih enak. Jangan sampai kita malah jadi orang yang bikin suasana keruh, negatif melulu. Tapi justru bawa kasih, bawa semangat, bawa pengharapan. Terutama buat orang-orang yang mungkin lagi ngerasa hidupnya hambar, tawar, atau lagi putus asa. Renungan ini kasih contoh praktis, misalnya ya kita kasih kesaksian yang menguatkan, atau sekedar jadi pendengar yang baik, atau bahkan kasih feedback yang membangun tapi dengan cara yang benar ya, bukan menghakimi. Menarik. Tapi di ayat itu kan ada peringatan juga ya tentang garam yang jadi tawar. Itu gimana maksudnya? Nah, iya, itu bagian yang cukup keras, tapi penting banget. Yesus bilang, kalau garam itu udah jadi tawar, udah nggak asin lagi, ya nggak ada gunanya sama sekali. Cuma cocok buat dibuang dan diinjak-injak orang. Wah, Ini kayak peringatan buat kita. Kalau kita sebagai orang percaya, nggak menjalankan fungsi kita, nggak mencegah kebusukan, nggak memberi rasa yang baik, nggak jadi berkat, ya hidup kita jadi sia-sia. Malah bisa jadi, tanpa sadar, kita justru ikut berkontribusi pada kebusukan atau kehambaran di sekitar kita. Itu kan bahaya. dalam juga ya maknanya kalau direnungin. Oke, itu tadi garam. Nah, selain garam kita kan juga disebut terang dunia. Ini bedanya apa sama garam? Atau saling melengkapi? Pastinya saling melengkapi. Kalau garam tadi kerjanya mungkin lebih implisit ya, dari dalam gitu mencegah kerusakan, ngasih rasa. Nah, terang ini fungsinya lebih eksplisit, lebih kelihatan dari luar. Tugas terang itu jelas, bersinar di tengah kegelapan. Bersinar di tengah gelap. Iya, di dunia yang mungkin penuh dengan kegelapan ketidaktahuan akan kebenaran, nilai-nilai yang salah, kebingungan, kita dipanggil buat nunjukin jalan yang benar. Caranya, ya lewat hidup kita, memancarkan karakter Kristus itu sendiri. Berarti harus kelihatan gitu ya. Nggak bisa tuh kita jadi terang tapi sembunyi-sembunyi. Tepat sekali. Makanya Yesus pakai perumpamaan yang jelas banget kan? Kota di atas bukit, mana mungkin tersembunyi? Iya juga ya. Atau pelita, lampu, masa ditaruh di bawah gantang, di bawah tempayan.
Ditaruh di atas kaki Dian lah, supaya cahayanya menyinari semua orang di rumah itu. Terang itu memang untuk dilihat. Dan renungan ini kasih contoh aksi nyata nih. Misalnya, pas ada godaan buat curang di kerjaan, atau ambil jalan pintas yang nggak benar, kita tetap pilih jujur, tetap jaga integritas. Atau contoh lain, pas kita disakitin orang, rasanya pengen banget bales dendam, tapi kita pilih mengampuni. Atau pas lihat orang lain butuh pertolongan dan yang lain cuek aja, kita malah ulurkan tangan. Itu kan beda banget sama cara dunia pada umumnya. Nah, itu terang yang kelihatan. Oke, jadi kalau saya coba simpulkan nih, inti dari kedua gambaran ini, garam dan terang, itu nunjukin kalau hidup kita sebagai orang percaya itu harusnya ya berdampak dan berbeda gitu ya. Bukan sekedar ada, bukan sekedar ngikut arus aja. Persis, tepat sekali. Ini panggilan untuk kita menghidupi identitas yang Tuhan udah kasih itu secara aktif. Lewat apa? Ya lewat buah-buah nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Bukan cuma status di KTP gitu. Dan yang penting banget untuk diingat, renungan ini juga menekankan kita bisa melakukan ini semua jadi garam, jadi terang, bukan karena kita hebat sendiri. Sama sekali bukan. Tapi karena ada firman Tuhan yang jadi panduan kita dan ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Tanpa itu, ya susah. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya, supaya lewat hidup kita yang bernilai tambah ini, orang lain bisa melihat kebaikan Tuhan, bisa kenal Tuhan, dan akhirnya memuliakan Dia. Itu goalnya. Oke, ini benar-benar jadi bahan perenungan yang bagus banget buat kita semua ya, NDC Peoples. Renungan ini di bagian akhir juga ngajak kita refleksi diri nih. Coba deh lihat hidup kita selama ini. Udah lebih banyak fokus buat diri sendiri aja, atau udah mulai kelihatan dampaknya buat orang lain? Udah ada belum sih langkah nyata, mungkin sekecil apapun itu, yang kita ambil secara sadar buat jadi garam dan terang di lingkungan kita? Betul. Mungkin ini jadi pertanyaan refleksi buat Anda yang lagi dengerin sekarang ya. Setelah kita ngobrolin ini semua, coba deh Anda pikirin. Satu aja. Satu hal konkret apa yang bisa Anda lakukan di minggu ini untuk secara sadar, sengaja gitu, jadi garam atau jadi terang di lingkungan terdekat Anda. Bisa di keluarga, di tempat kerja, di kampus, di komunitas pelayanan, di mana aja. Nggak usah yang muluk-muluk dulu, yang penting dimulai dan konsisten. Mantap. Dan mari kita sama-sama pegang ayat hafalan yang juga jadi penekanan di renungan ini ya, dari Yohanes 15 ayat 8. Bunyinya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita hari ini. Tetap semangat jadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati.